فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, la yazalu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki kita nanti di hari kiamat gak akan melangkah sampai ditanya dulu akan 4 perkara. Yang pertama yaitu an umrihi fima afna. Akan ditanya tentang usianya. Allah tanya nanti, berapa usiamu? 73 tahun ya Allah. Itu ngapain saja kau 73 tahun? Ditanya nanti. Apa sekedar leha-leha, atau sekedar hura-hura, atau sekedar hanya menuntut dunia yang si petani sibuk dari mulai remaja sampai tua, nyangkul aja, gak pernah ada keinginan belajar, tidak ada pernah keinginan untuk meningkatkan ilmu dalam Islamnya, tidak pernah juga keinginan untuk meningkatkan ibadahnya. Yang penting nyangkul. Yang nelayan pokoknya dipikirkannya di ma bekawapan nelayan di ma lawah. Yang pedagangnya dipikirkan besok apa ya, gimana caranya supaya pelanggan banyak, gimana, itu aja yang dipikirkan. Tak pernah terfikir dari dia gimana cara mempelajari Islam. Makanya berapa banyak kaum muslimin tak peduli dengan agamanya sendiri. Banyak sekali kafirin. Banyak kaum muslimin tak peduli dengan agamanya sendiri. Padahal kalau dia belajar dan dia terapkan yang bermanfaat ataupun yang beruntung, dia sendiri. Allah turunkan agama ini untuk keberuntungan kita, bukan keberuntungan Allah dan bukan untuk keberuntungan orang lain. Yang pertama yang untung untuk kita. Kita bersedekah kepada orang, kepada masjid misalnya 6 juta, yang pertama untung bukan masjid, kita yang pertama untung. Makanya kafirin, Islam itu ilmu penerapan. Berapa usiamu? 40 tahun ya Allah. Ngapain aja kau selama 40 tahun? Sejak kamu balik tuh ngapain aja? Apa saja yang kamu lakukan? Kan berapa banyak kaum muslimin tuh sibuk dengan dunianya, Masya Allah. Yang pedagang sibuk dengan dagangan, sampai sholatnya tinggal, kaya pun tidak kaya-kaya juga dia. Begitu kafirin. Kan prinsip orang Minang ini kalau bisa buka pagi-pagi, tutup malam-malam kan gitu. Ya kan? Jangan sampai buka kedai itu siang, jauh rezeki. Rezeki patok ayam katanya. Bukanya orang lagi sholat subuh, buka kedai dia. Bayangkan tuh. Orang mau sholat isya baru tutup dia. Bayangkan, gak kaya-kaya. Kalaupun kaya sikit. Begitu ikhwatiddin. Terus gimana? Tanya itu nanti usianya. Ngapain aja? Coba kalau kita hitung-hitung usia kita yang dalam 1 hari. Sholat subuh berapa menit? Ada 30 menit. Tengkorlah kalau kita sholat subuh 30 menit. Langsung besok gak datang lagi jamaahnya. Paling 10 menit, paling lama 15 menit. 15 menit udah cukup lama itu. 10 menit. 10 menit. Zuhur 10, ya kan? Karena biasanya zuhur itu lebih cepat. Kenapa? Sholatnya sir. Kalau sholat jahar, imam itu lebih cenderung pada bacanya agak panjang. Itu dia. Apalagi kalau imamnya jomblo, yang belakang anak gadis. Tambah lama bacaannya. Udah 10 menit, 20 menit dah.
Asar 20 menit, 30 menit. Maghrib 10 menit. Udah berapa? 40 menit. Isya 50 menit. Oke lah, tambah dengan qobliyah-qobliyahnya 1 jam. Tambah zikir-zikirnya. Paling banyak tambah Quran segala macam, oke lah 2 jam. Itu udah pakai baca Quran loh. Padahal baca Quran setengah halaman udah pedih mata. Buka WhatsApp 3,5 jam masih melotot ya. Begitu 2 jam. Bayangkan ikhwatiddin. Kita lapangkan waktu kita untuk Allah itu hanya 2 jam, itu paling lama. Paling lama 2 jam dari 24 jam. Tidur berapa jam? 6 jam. Oke lah 6 jam. Berarti sisanya berapa jam? 8 jam. 28 kurang 8 berapa? Hah? Berapa sisa? Masa aku gak tahu sih? 24 dikurang 8. Hah? 16. 16 jam menang tuh ngapain? Dengar ceramah lah Ustaz. Ngeles padahal sebulan sekali. Ikhwatiddin, cobalah kita bayangkan. Itu pun kepinginnya apa? Kepingin surga Firdaus. Kalau infak itu kalau tutup dari 2000 itu. Begitu, fenomena begitu, dan itu bisa kita rasakan untuk pribadi kita. Tapi entah kenapa, masya Allah, ya memang setan ini. Kalau untuk dunia kita bisa betah, tapi kalau untuk akhirat, masya Allah, nggak betah. Ini seandainya acara kita ini, acara konser dangdut, ya, dari baris pada maghrib selesai jam 9, udah protes orang. Kok cepat kali, begitu kan? Tapi coba ngaji sampai jam 9, kok lama kali, gitu. Itu dia. Nampak kalau kita lihat antum duduk di sini, nampak dia kalau sudah mulai di atas 45 menit goyang dia kepalanya. Itu karena nggak betah. Memang begitu. Iya, itulah dia. Dan itu buktinya ikhwatiddin. Coba kalau kita duduk di warung, cukup 45 menit, 1 jam, masya Allah nggak cukup. Beli kopi 1, tambah kopi, tambah gula, tambah air, tambah kopi, tambah gula, tambah air. Bangkrut dia punya warung. Begitu kalau bisa betah. Dan masya Allah ada saja judul yang dibahas. Begitulah. Ya. Padahal kalau dia duduk dengan keluarganya, duduk dengan istrinya, ngobrol, ya, berapa pahalanya? Rasulullah SAW sebelum tidur beliau ngobrol dengan istrinya. Ya, kita enggak, sebelum tidur ngobrol di warung. Entah kenapa rumah tuh gak bisa buat kita betah. Begitu pulang kerja sama istri, bawanya suntuk aja. Begitu ya, lebih betah kita duduk dengan kawan-kawan. Masya Allah, apa masalahnya keluarga kaum muslimin ini? Lebih betah duduk di warung ketimbang di rumah. Apa masalahnya? Padahal kan seorang muslim seharusnya baiti jannati, surga rumahku adalah surgaku. Coba kira-kira siapa yang gak betah duduk di surganya? Betahlah. Demikian ibu-ibu juga jangan begitu kali kalau dengan suaminya, jangan merepet aja bawaannya. Akhirnya rumah keduanya warung. Itu dia, lebih suka dia makan di warung dibanding makan di rumah. Jadi ibu-ibu juga harus mendukung para suami seperti ini. Pertama yaitu tadi ditanya akan usianya. Kemudian apa lagi ikhwatiddin? Wa an ilmihi ma amila bihi, akan ditanya ilmunya itu berapa banyak yang telah diamalkan. Luar biasa kan ikhwatiddin. Ilmu itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang lebih agung ketimbang harta. Tapi permasalahannya ilmu ini seberapa banyak yang sudah kita amalkan. Banyak ilmu kita tapi gak ada kita amalkan. Oh, ingat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Harta dari mana dia dapat, kemana dia infakkan.
Yang terakhir kata Rasulullah, wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya nih, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kepala, badan, semua itu kemana dia gunakan, untuk apa dia gunakan. Allah beri dia jasad yang oke, bodybuilder misalnya, ya, lengannya bengkak, lengan kiri bengkak, dadanya busung, perutnya 3 lapis, six pack. Awak lapis juga tapi cuma 1 gitu aja, cuma 1 aja lapisnya. Ini 6, nggak tanggung. Allah beri nikmat 6 lapis tuh. Apakah hanya sekedar supaya kalau dia jalan, Pak, berapa 1 Pak? Apakah hanya sekedar anggaran begitu? Atau untuk apa dia gunakan kesehatannya? Oleh karena itu Khofiddin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi rinciannya, yaitu al-hawas, panca indera, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 36, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, fikiran, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nikmata kemana kita lihat? Apakah untuk melihat hal-hal yang diharamkan ataukah untuk hal yang dihalalkan? Lebih enak matanya melihat istri orang ketimbang istri sendiri. Padahal ketika dia menikmati melihat istrinya, dia akan berpahala. Sejuk dia melihat istrinya, Insya Allah. Makanya ibu-ibu mandi, jangan sering nggak mandi, supaya sejuk dilihat oleh para suami. Begitu. Dandan kalau di rumah, ini kalau mau pergi walimah baru, Masya Allah, bedak 3 lapis, alas bedak, bebedak, dikipas-kipas dulu sampai beku, sudah, baru lepas yang kedua, kipas-kipas lagi, 3 lapis. Tapi kalau berhadapan dengan suami, pakai bedak dingin itu aja, tinggalkan mata gini. Gimana suami mau betah? Kalau mau keluar, Masya Allah, lipstick tebal-tebal, jalan begini. Ngapa ini? Demikian Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadikan pandangan yang halal itu pandangan yang menyejukkan. Istri juga begitu terhadap antum, kita laki-laki, ya. Jangan kalau sudah pulang ke rumah bawanya tinggal asamnya, bau. Istri kan nggak berani protes, bang, abang kok bau kali, kan nggak berani dia protes. Paling dia bilang, bang, baru pulang ya bang ya, agak nahan napas gitu, baru pulang ya bang. Rasulullah SAW ketika dia mau masuk rumah, apa yang pertama beliau lakukan? Siwak dulu, supaya apa? Ketika bicara segar. Kalau iklannya itu keluar bunga-bunga melati, keluar bunga-bunga melatinya keluar. Demikian kita pulang-pulang yang dibawakan apa? Bau durian. Bang, makan durian? Ah, enggak, cuman bau durian aja dibawa. Begitu kan, kasihan istri kita. Bawakanlah durian agak-agak 5 atau 6 buah begitu, yang harga-harga 40.000, senang dia. Begitu ya kan Bu? Oh enggak kan, udahlah, berarti gak suka durian. Begitu Khofiddin, senang. Jadi suami memandang istrinya senang, tenang, istri memandang suami juga seperti itu. Demikian. Berapa banyak keluarga ketika si suami tidak lagi senang dengan istrinya, istrinya tak lagi senang dengan suaminya, yang tertuduh pertama adalah jin. Ini perlu diruqyah Ustaz soal istri saya, dia nggak suka lagi dengan saya. Coba, jin yang tertuduh, padahal dia jinnya. Demikian. Jadi itulah dia, penglihatan, pendengaran. Ini yang dia gunakan, pendengaran itu apa sebenarnya? Untuk tilawah, dengar ceramah, atau asik dengar musik, atau dengar ghibah? Itu dia. Yang dia cium, apa yang dia cium? Yang dia cium dengan bibirnya apa?
akan ditanyakan semuanya. Yang diucapkan dari mulutnya apa itu? Semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengeluarkan satu lafaz kecuali di sisi kanan kirinya ada raqib dan atid. Makanya ikhwatiddin, amalan kita nanti di hari akhirat itu memiliki 99 catatan. Satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Itu catatan amalan kita. Tak tertinggal satu pun. Itulah dia 99. Di mana bacanya di ikhwatiddin? Sejauh mata memandang ada 2 km. Kalau kita memandang ke laut itu sampai ujung berapa kilometer? Mana yang nelayan? Gak ada nelayan. Penggalas semua berarti. Iya, pedagang semua. Ada 2 km, 3 km? Ada ya? Kok diam semua sih? Beri jawaban dong. 3 aja lah ya, 3 ya. Ya udah, nego aja kita 3. Catatannya panjangnya 3 km. Bayangkan, itu 99. Nyatat apa yang kita sebutkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita, Masya Allah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatiddin, panca indera akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan. Penglihatan, pendengaran, mulut, hidung, semua akan dipertanyakan. Kemudian apalagi ikhwatiddin, akan ditanyakan juga, yaitu semua ibadah yang pernah kita lakukan. Perkara-perkara yang kita lakukan seperti sholat. Jadi seluruh ibadah yang pertama yang ditanya oleh Allah SWT adalah masalah sholat. Makanya Rasulullah katakan, inna awwala ma iftaradallahu ala nas dinaus sholat wa akhira ma yabqa as-sholat. Dan yang pertama Allah wajibkan kepada manusia itu dalam agamanya adalah sholat. Jadi kalau kita lihat sepanjang terbentangnya manusia, ibadah yang pertama sekali diwajibkan Allah adalah sholat. Dan nanti yang terakhir, ibadah yang tersisa hanya tinggal sholat. Wa awwalu ma yuhasabu bis sholat. Dan yang pertama nanti dihisab oleh Allah juga sholat. Fayaqulullah unzuru fi sholati abdi, perhatikan apa sholat hambaku. Fa in kana tamah kutiba lahu tamah. Kalau sempurna sholatnya, maka dicatat sholatnya sempurna. Wa in kana naqisah, kalau ternyata kurang, yaqul unzur hal ya'ti min tatawwu. Coba perhatikan apakah dia ada melakukan sholat sunnah. Fa in wujida lahu tatawwu tammat al-fardhu min tatawwu, maka kekurangan sholat wajibnya disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Demikian seterusnya ikhwatiddin. Dalam hadis yang lain, kalau sholatnya sudah sempurna, dianggap sempurna semuanya. Bayangkan. Makanya induk daripada semua ibadah itu sholat. Perhatikan ikhwatiddin, tidak ada para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan satu ibadah selain sholat. Tidak ada para ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan zakat sekali maka dia kafir, tidak ada. Barang siapa yang tidak, apalagi yang tidak, barang siapa yang tidak haji maka dia kafir, tidak ada. Tapi barang siapa yang tidak sholat atau meninggalkan sholat sekali-sekali, itu masih ada yang mengkafirkan. Makanya dosa meninggalkan sholat lebih besar ketimbang dosa zina, mencuri, apalagi minum khamar. Karena tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan kafir orang yang minum khamar, dan tak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya yang dia berzina kafir, tidak ada. Tapi banyak para ulama yang mengatakan kafir kalau orang nggak sholat. Kalau tak pernah sholat sama sekali sudah sepakat. Ini maksud kita seorang yang meyakini sholat itu wajib, tapi satu hari dia hanya 4 kali, satu dia tinggalkan. Banyak para ulama yang mengkafirkannya. Mengkafirkan maksudnya murtad, keluar dari Islam. Itulah dia sholat. Makanya induk, jaga sholat, ya, jaga sholat. Kemudian apa lagi nanti akan ditanyakan tentang masalah dima, artinya darah. Berapa banyak darah yang kita sudah tumpahkan, ya, akan ditanyakan itu semua. Kemudian juga akan ditanyakan masalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, seperti yang saya katakan tadi, istri, anak,
apalagi jabatan, atau kita kedudukan kita yang diberi, yang menjadi, yang akan kita pertanggungjawabkan, seperti ketua BKM, wakil BKM, bendahara. Ada nggak dia mah menyimpang dari aturan, akan ditanyakan nanti. Ya, sebagai apa lagi? Sebagai bendahara panitia majelis taklim ditanya, ketua majelis taklim ditanya, ente apa tujuannya buat majelis taklim? Apa hanya untuk menganggar-anggarkan diri? Kami pun majelis taklim, bukan kaleng-kaleng kami. Apakah hanya itu? Akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Ikhwatiddin, sebagai seorang ustadz ditanyakan, apakah anda sampaikan, anda telah laksanakan atau tidak? Ditanya. Ikhwatiddin, kan nggak ditanya. Yang duduk ini nanti ditanya oleh Allah, kamu kemarin ikut taklim? Iya. Terus ngapain? Melamun rupanya. Habis waktunya 2 jam melamun. Dikira ustadz dia, rupanya tembus sampai sana. Banyak yang dipikirkan rupanya. Tanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi ikhwatiddin? Akan ditanya juga masalah hak-hak orang lain. Tuh, akan ditanyakan. Ya, hak istri, sudahkah kita sepenuhnya telah memberikan hak istri? Ingat, hak istri itu ada yang lahir dan ada yang batin. Dia sudah penuhi hak lahirnya, batinnya bagaimana? Istri itu sama dengan suami. Suami punya syahwat, istri juga punya syahwat. Makanya ikhwatiddin, ketika Umar bin Khattab, ketika dia inspeksi ke masyarakatnya, dia berjalan di sebuah rumah, ada ucapan seorang wanita dari dalam rumah, wahai, seandainya suamiku ada sekarang dekatku, niscaya tempat tidurku ini sudah berbunyi-bunyi. Maksudnya apa itu? Nggak usahlah ditafsirkan, pahamlah kita maksudnya. Jangan dikira, oh mungkin main cak umpang ya Ustaz ya. Enggak ada cak umpang di Arab. Tahu cak umpang tuh? Nggak tahu cak umpang? Oh, di sini berarti termasuk bahasa ilmiah cak umpang itu ya. Kalau antum tidur, kaki ditekuk, anak taruh di kaki, naik gini, itu cak umpang namanya. Kaki ditekuk, anak taruh di sini, dinaikkan ke atas. Itu buat bunyi-bunyi ke tempat tidur juga itu. Tapi bukan itu yang dimaksud sisi istri. Rasulullah Umar bin Khattab nanya, ini kemana suaminya? Ya Rasulullah, suaminya pergi perang. Sudah berapa lama? Sekian. Sejak itulah ikhwatiddin, Umar bin Khattab merotasi pasukan. Setiap 4 bulan sekali harus pulang. Kenapa? Istri punya hak. Begitu. Jangan istri kesepian. Demikian ikhwatiddin. Jadi bapak-bapak yang suka duduk di warung, coba tanya ke istri, Dek, kalau abang pergi ke warung, kamu kesepian gak, Dek? Malah seneng lah bang. Berarti ada masalah itu dengan istrinya. Demikian ikhwatiddin. Jadi hak. Terakhir ikhwatiddin, sebuah kisah yang sudah sangat masyhur, yaitu Salman Al-Farsi datang menjenguk temannya Abu Darda. Rasulullah yang mempertemankan mereka. Ketika Salman Al-Farsi datang ke rumahnya Abu Darda, ternyata Abu Darda tak di rumah. Abu Darda tak di rumah. Bertemu dengan Ummu Darda. Siapa Ummu Darda ini? Istri Abu Darda. Anaknya siapa namanya? Darda. Ummu Darda kan ibunya si Darda. Abu Darda ayah si Darda. Berarti Ummu Darda itu suami istrinya Abu Darda. Abu Darda adalah istrinya Ummu Darda. Abu Darda dan Ummu Darda adalah anaknya si Darda. Semua kemampuan Darda. Jadi Salman Al-Farsi melihat, kok istri Abu Darda ini kusam. Kan tabiatnya wanita itu suka dandan. Dimanapun wanita, mau di kota, mau di desa, itu suka dandan. Cuman levelnya yang beda-beda. Ya, kalau di kampung beda dingin, itu dia.
Kalau di sana ada juga seperti itu, tapi masker. Kalau apa namanya, kalau di kampung luluran pakai daun kenanga, udah. Kalau di sana pergi ke bagian salon kecantikan, perawatan, nah, begitu ikhwatiddin. Beda-beda saja. Kalau di kampung gratis, kalau di sana pakai duit. Di kampung, di kota. Baik. Kenapa seperti ini? Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda, dia tidak ada menginginkan dunia sedikit pun. Oh begitu. Tak berapa waktu datang Abu Darda. Abu Darda, oh Salman, ahlan wa sahlan. Kira-kira, selamat datang ke rumah saya. Dijamulah. Ketika makan, kata Abu Darda, silakan makan Salman. Kata Salman, enggak, kamu nggak mau makan. Sampai kamu makan. Aku sedang puasa. Enggak, aku akan makan sampai kamu puasa. Sampai kamu ikut makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, ikut makan bersama Salman. Itu dia, makanlah mereka. Pada malam hari setelah sholat Isya, Abu Darda mau sholat malam. Jadi Abu Darda itu sholat malamnya mulai setelah Isya sampai subuh. Begitu Abu Darda mau sholat malam, mau ngapain? Sholat malam? Enggak, tidur. Enggak sekarang. Udah tidurlah Abu Darda. Tengah malam bangun lagi, mau ngapain? Sholat malam? Tidur. Enggak sekarang. Baru setelah sepertiga malam Salman Al-Farsi yang ngomong, sekarang bangun, sekarang kita sholat malam. Setelah selesai ikhwatiddin, apa kata Salman Al-Farsi? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li'ainaika alaikal haq, matamu itu punya hak. Mata kita ini punya hak untuk ditidurkan. Ya, makanya kalau orang nggak bisa tidur malam, itu tidak bisa dikodo di siang hari, nggak bisa. Tetap dia butuh waktu untuk merecovery kembali tubuhnya. Itu ikhwatiddin. Allah yang katakan wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu untuk istirahat, libasa. Makanya beruntunglah bagi orang yang bisa tidur pada malam hari, beruntung sekali. Makanya kalau kita bangun, apa kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami pada ma'amatan. Matamu itu punya hak untuk ditidurkan. Wa inna lijasadika alaikal haq, jasadmu itu juga butuh, ada haknya. Ada haknya jasadmu itu, perlu diistirahatkan, perlu ada tidurnya. Wa inna li'ainaika alaika wa inna li ahlika alail haq, istrimu itu juga punya hak terhadap dirimu. Fa'ati kulla haqqin haqqah, berikan setiap hak itu kepada yang berhak. Jadi istri ikhwatiddin punya hak. Kalau suami punya syahwat terhadap istrinya, istri juga punya syahwat terhadap suaminya. Demikian. Jadi kalau suami pada malam hari diajak istrinya, bang, jangan pura-pura nggak tahu. Apa deh? Bilang aja. Nah gitu. Biasanya suami sudah ada kode-kodenya itu. Bang, oke. Nah kita aja udah. Ya, ini yang jomblo nggak tahu lah, gini-gini nggak tahu. Salah nggak tahu. Kok tahu tuh? Itu ikhwatiddin. Ini kadang-kadang suami, masya Allah, kalau dia yang ingin, udah, ayo deh, bangun. Tapi kalau istrinya, dia pura-pura nggak tahu aja. Bang, apa sih? Bang, mungkin. Istrimu punya hak, begitu ikhwatiddin. Sama, kamu punya keinginan, istri juga punya keinginan. Berapa banyak keluarga bermasalah gara-gara nggak mengetahui keinginan masing-masing. Masalah ini ya, kalau masalah harta luar biasa. Jangan dikira yang satu itu masalah yang biasa-biasa saja. Jangan dikira yang satu itu hanya urusan laki-laki. Perempuan juga punya urusan untuk itu. Saya tahu ada satu rumah tangga, ustadz lagi, hancur gara-gara itu. Pada anak sudah 5. Selama itu ternyata suaminya saja yang selesai, istrinya enggak. Bayangkan ikhwatiddin, apa nggak tersiksa dia? Suami istri harus punya komunikasi. Istri punya hak untuk itu, ya. Istri punya hak. Jadi istri juga harus berkomunikasi dengan cara yang baik terhadap suaminya. Begitu. Kenapa antum temenung? Banyak masalah ya. Kenapa termenung?
Jadi ikhwatiddin rahimanallah, itulah Islam indahnya. Jadi Islam memperlakukan kaum wanita itu manusia yang sempurna, bukan sebagai hamba ataupun budak hawa nafsu, enggak. Dia punya keinginan. Demikian ikhwatiddin rahimanallah.